Ada nggak sih di sekitar kamu tetangga yang usil luar biasa? Ibaratnya segala gerak-gerik yang kamu lakukan itu ada aja komentarnya. Entah langsung disampaikan di depan kamu ataupun kamu diomongin di belakang, atau bahasa lainnya adalah tetangga yang suka ngosipin kamu apapun yang kamu lakukan. Baik salah, apalagi salah, tambah salah lagi di mata mereka. Jadi bahasa lainnya, gak ada benernya sama sekali apa yang kamu lakukan bagi tetangga-tetangga yang julid itu. Kamu punya nggak tetangga yang seperti itu? Sekalipun kita berusaha untuk bodo amat dan gak peduli dengan apa yang mereka katakan, tapi kadangkala masih kepikiran juga kalau punya tetangga yang julid kayak gini. Bikin kita ngerasa nggak nyaman. Sebatas seperti itu aja udah bikin kita nggak nyaman. Apalagi kalau kamu punya tetangga yang akan kita bahas di video kali ini. Yang kita bahas di video kali ini itu julidnya udah next level. Bukan hanya ngomongin kamu di depan ataupun di belakang kamu, tapi sampai nyiramin tinja dan juga air kencing ke rumah. Dan apa sih sebab tetangga julid dari sisi psikologisnya? Buat kamu yang punya tetangga seperti ini, barangkali video ini bisa menjawab pertanyaan kamu selama ini. Kenapa sih dia kok bisa sejahat itu sama aku ataupun julid dan semacamnya? Jadi tonton video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu ke kamu tentang tetangga yang tadi. Tetangga yang sampai tega menyiramkan tinja dan juga air kencing ke orang yang gak dia suka. Jadi pelakunya bernama Ibu Masriah. Rumah yang disiram tinja dan air kencing itu adalah rumah Ibu Wiwi. Ada dendam apa Bu Masriah kepada Bu Wiwi? Jadi ceritanya teman-teman, rumah yang ditinggali sama Bu Wiwi ini itu awalnya adalah rumah dari saudara Ibu Masriah. Ibu Masriah itu punya niatan buat membeli rumah yang ditinggali Bu Wiwi ini. Namun meskipun pengen beli rumah itu, kendalanya di sini Bu Masriah belum punya uang teman-teman. Sehingga dari pemilik rumah pun menunggu kok tidak ada pembayaran, katanya pengen beli rumah dan semacamnya. Nah, dalam kurun waktu perjalanan itu, akhirnya ada Bu Wiwi yang mau membeli rumah tersebut dengan posisi udah ada uang. Akhirnya deal dan dilakukan pembayaran. Dan akhirnya karena rasa jengkel itu, Bu Masriah berusaha untuk membuat Bu Wiwi nggak betah tinggal di rumah itu. Dengan cara, salah satunya adalah menyiramkan tinja, air kencing, air comberan, beserta sampah ke rumah Bu Wiwi. Dan ini terjadi berulang kali. Coba bayangin kamu punya tetangga seperti ini. Apa gak jengkel? Karena Bu Wiwi udah gak tahan ya, dilaporkanlah kepada polisi untuk diambil tindakan agar Bu Masriah ini kapok lah ibaratnya. Setelah ditangkap sama polisi dan viral beritanya beberapa waktu karena ada rekaman CCTV-nya teman-teman. Nah karena itu, Bu Masriah ditangkap sama polisi dan mendapatkan ancaman 3 bulan di penjara. Tapi karena entah prosesnya seperti apa nggak tahu, Bu Masriah hanya dihukum selama 1 bulan. Dan katanya sebelum keluar dari penjara, beliau bilang kapok dan tidak akan mengulangi apa yang dilakukan lagi karena dia ngerasa bahwa di penjara itu menderita dan semacamnya. Tapi ternyata ungkapan itu hanyalah bohong belaka. Beberapa waktu terakhir ini, Bu Masriah berulah lagi. Ternyata di penjara sama viral itu nggak bikin beliau kapok. Berulah lagi dengan cara menaruh batu di jalan rumahnya Bu Wiwi ini agar truk material yang bertujuan untuk membawa bahan bangunan dalam rangka merenovasi rumahnya Bu Wiwi ini nggak bisa masuk. Ditambah, Bu Masriah ini juga memarkir motornya menjorok ke jalan sebagai halangan itu tadi. Lalu pertanyaannya, apa sih penyebab orang kok bisa sejulit ini dan semengganggu ini terhadap orang lain? Padahal orang lain tuh nggak berbuat apapun kepada dia. Apa sih penyebab tetangga kamu dengan versi julid yang berbeda itu suka julid sama kamu? Yang pertama, merasa rendah diri. Orang yang merasa dirinya nggak berharga, orang yang merasa rendah diri, itu akan melakukan hal-hal yang nggak berguna semacam ini. Merasa dirinya nggak berharga, akhirnya dia memperhatikan kehidupan kamu dengan cara yang negatif teman-teman. Percayalah, orang yang nggak suka sama kamu atau haters dan semacamnya, mereka memikirkan diri kamu 2 kali lebih banyak daripada kamu mikirin diri kamu sendiri. Perhatian banget kan mereka, tapi dengan cara yang negatif tentunya. Mereka menganggap bahwa mereka tidak akan mampu bersaing sama kamu, jadi mereka berusaha untuk menarik kamu ke bawah dengan cara-cara seperti itu. Membuat kamu merasa nggak nyaman, membuat kamu merasa nggak percaya diri dengan olok-olokan mereka, dengan hinaan mereka, atau dengan berbagai macam bentuk keusilan mereka terhadap kamu. Itu adalah salah satu bentuk dari orang yang rendah diri. Karena kalau orang yang merasa dirinya berharga, dia akan lebih memperhatikan dirinya dan lebih menyebarkan cinta daripada kebencian. Yang kedua, dia sedang menggambarkan isi dirinya itu kayak gimana. Coba kamu bayangkan teko ya teman-teman. Kamu bayangkan teko, kalau misalkan isi teko ini adalah air putih, yang keluar apa?
Air putih juga, nggak mungkin teko berisi air putih keluarnya comberan. Tapi kalau isinya air comberan, ketika kamu keluarkan itu, pasti isinya comberan. Jadi orang kalau berperilaku negatif itu sebenarnya dia sedang menggambarkan dirinya sendiri itu kayak gimana. Sedang menggambarkan isinya itu seperti apa. Jadi kalau dipikir, para haters, orang yang julid, tetangga kamu yang julid sama kamu, tetangga kamu yang suka ngurusin kamu dan berperilaku negatif dan semacamnya, itu mereka kasihan banget karena isinya sampah. Mohon maaf ya, karena isinya seperti itu. Entah sampah ini didapatkan dari mana, dan biasanya sampah ini didapatkan dari pengalaman hidupnya di masa lalu. Kalau kasus dari Bu Masriah, menurut penuturan tetangganya, sejak sekolah beliau memang sudah seperti itu. Nah, apa yang menjadi sebab beliau bisa seperti itu? Kebanyakan berasal dari lingkungan. Lingkungan apa dulu? Lingkungan keluarga dulu biasanya. Pola pengasuhan orang tua yang membuat dia merasa dirinya nggak berharga, seringkali dikata-katain negatif, seringkali dihina sama orang tuanya, seringkali diabaikan, seringkali tidak dianggap sama orang tuanya, kemudian dihina, disepelekan, diremehkan, dan semacamnya. Sampah-sampah ini, racun-racun ini sehingga terakumulasi di dalam dirinya dan terefleksikan dalam perilakunya. Dan kenapa sampah-sampah ini kok bisa dibawa sampai dewasa, bahkan bukan hanya dewasa ya, tapi sampai tua? Alasannya, karena kebanyakan orang itu nggak sadar kalau dirinya sakit, sehingga nggak ada sebuah tindakan untuk menyembuhkan. Berapa banyak orang di sekitar kita, atau bahkan orang tua kita sendiri, yang mendapatkan pola pengasuhan buruk dari nenek kakek kita barangkali, tapi tidak menyadari dan merefleksikan atau memperlakukan kita sebagaimana mereka mendapatkan perlakuan dari nenek kakek kita. Misalnya orang tua pernah dipukul, kemudian karena tidak menyadari bahwa itu luka, dibawa sampai menjadi orang tua, akhirnya kita dapat pukulan juga sebagaimana orang tua pernah dipukul sama nenek kakek kita. Banyak kan kejadian seperti itu, banyak banget. Termasuk juga dalam hal ini, tetangga yang julid itu berasal dari mana? Berasal dari lingkungannya. Karena kalau dalam keluarganya dia disayang, keluarganya penuh cinta, keharmonisan, gak mungkin kayak gini hasilnya. Coba kamu perhatikan teman-teman kamu yang mungkin keluarganya harmonis, yang beneran harmonis ya, bukan kelihatan harmonis aja, yang beneran harmonis, apakah akan terjadi seperti ini? Biasanya anak yang dibangun atau dididik dengan keluarga yang harmonis, penuh cinta, itu akan menjadi anak yang percaya diri, anak yang spreading love instead of hate, menyebarkan cinta daripada kebencian, kemudian menyayangi dengan baik orang-orang di sekitarnya, dan perhatian, biasanya seperti itu. Kamu tahu sampah-sampah yang aku bilang tadi, itu akhirnya berakibat ke dalam banyak hal. Membuat orang merasa dirinya nggak berharga, membuat orang akhirnya merasa kesepian, membuat orang akhirnya karena merasa nggak berharga tadi ya, dia melakukan hal-hal untuk mendapatkan perhatian. Jadi itu tadi beberapa sebabnya. Semoga setelah mengetahui sebab ini, kita jadi bisa berubah cara berpikirnya. Yang awalnya kita jengkel sama orang-orang yang bersangkutan seperti yang sebutkan tadi ciri-cirinya ataupun karakteristiknya, kita jadi berpikir, oh kasihan ya, dia ternyata punya masa lalu yang tidak menyenangkan, tapi dia nggak sadar kalau itu mengganggu dirinya, sehingga tidak ada sebuah tindakan untuk mengobati, dan akhirnya jadi luka sampai saat ini. Awalnya kita jengkel, pengen dendam dan membalas perbuatannya, kita jadi lebih bisa bersikap lebih bijak. Karena apa teman-teman? Kalau kita membalas perlakuan negatif ke orang sama dengan apa yang mereka lakukan kepada kita, lalu apa bedanya kita sama mereka? Jadi jangan biarkan toksik itu, jangan biarkan racun itu merusak diri kamu dengan dendam dan semacamnya. Dan jangan biarkan perlakuan buruk yang orang lain lakukan kepada kamu itu menghentikan kamu untuk menjadi orang baik. Karena tujuan kita bukan itu. Kita hidup bukan untuk mengesankan manusia, tapi kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Setuju? Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kamu selalu dilimpahkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disertai orang-orang baik di sekitar kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan kamu, jaga diri kamu karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia.